Halo semuanya, Bang Satrio di sini. Gimana kabarnya hati kalian? Sehat? Apa jangan-jangan terlanjur nyaman cuma dianggap sebatas teman? Daripada mikirin si dia yang sudah bersama yang lain, lebih baik nonton alur cerita film. Karena kalian gak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop, jadi bisa irit biaya dan irit kuota. Perhatian kepada seluruh pengunjung, mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama. Maklum, lidah Jawa. Kali ini Bang Satrio akan membahas alur film yang membuat penghuni bumi berpikir, mengapa demikian? Karena film ini mempunyai sedikit banyak teka-teki di dalamnya, serta proses syuting yang hanya dilakukan di sebuah ruangan. Mau tahu filmnya apa? Judul film ini adalah Film Exam tahun 2009. Film psikological thriller yang ditulis, diproduseri serta disutradarai oleh Stuart Hazeldine, menceritakan tentang perekrutan karyawan baru oleh sebuah perusahaan. Ada 8 kandidat pada tes terakhir yang menjadi inti dari film ini. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan tertutup yang hanya ada 1 meja, 1 kursi, 1 pensil, dan 1 lembar kertas untuk masing-masing peserta. Sebelum tes dimulai, tampak pengawas tes menjelaskan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh peserta ujian. Seperti tidak boleh merusak kertas ujian baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak boleh mengajak bicara pengawas ujian dan tidak boleh mengajak bicara petugas yang berjaga di ruangan itu. Serta, peserta juga tidak boleh keluar dari ruangan ujian dengan alasan apapun. Karena jika mereka melanggar maka mereka akan langsung didiskualifikasi. Ujian dimulai setelah pengawas ujian menjalankan timer. Any questions? Peserta harus menjawab pertanyaan dengan benar agar dapat lolos pada ujian kali ini dalam kurun waktu 80 menit. Setelah pengawas meninggalkan ruangan, barulah peserta menyadari bahwa kertas ujian itu tidak memiliki pertanyaan, melainkan hanya kertas kosong dengan nomor dari masing-masing kandidat. Di sini mereka mulai kebingungan pastinya. Sampai akhirnya kandidat nomor 2, wanita Cina yang diperankan oleh Gemma Chan, menulis sebutir kalimat di kertasnya dan berakhir didiskualifikasi karena dianggap merusak kertas. Melihat itu semua, kandidat lainnya mulai berpikir dan lebih berhati-hati. Salah satu dari mereka menyadari bahwa mereka diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak dikatakan oleh pengawas ujian, seperti halnya saling berinteraksi sesama peserta ujian. Lalu mereka memutuskan untuk bekerja sama mencari pertanyaan tersebut. Di sini kandidat 5 memilih kode name untuk kandidat lain, sesuai dengan penampilan fisik mereka. Wade untuk dirinya pria berkulit putih yang diperankan oleh Luke Mapley, Dark yang diperankan oleh Adar Beck, Brown diperankan oleh Jimmy Mistry, Blonde diperankan oleh Natalie Chok, Black diperankan oleh Chuk Iwuji, Brunette diperankan oleh Poliana M. Chitos, dan yang terakhir kandidat yang paling pendiam dijuluki Div diperankan oleh John Liot yang sepertinya memiliki keterbelakangan mental. Waktu terus berjalan, mereka mulai menduga-duga letak pertanyaannya. Brunette menyampaikan teorinya mungkin tulisan akan muncul jika diberi cahaya, dan mereka semua mencoba menempelkan kertasnya pada lampu ruangan. Tapi perkiraan Brunette tidak terbukti. Lalu Black menambahkan teorinya tentang Astagfirullahaladzim. Lalu Black menambahkan teorinya tentang spektrum warna dan membuat mereka sampai menghancurkan lampu-lampu agar lampu darurat dapat menyala. Tapi teori Black juga tidak membantu. Langkah selanjutnya, mereka menggunakan kertas milik kandidat 2 untuk dijadikan bahan uji coba. Wade yang memimpin kandidat lain menggunakan pensil untuk mengarsir kertas sesuai dengan ide Blonde. Tapi cara ini tidak berhasil juga. Wade lalu mengusulkan idenya untuk mencoba menggunakan cairan. Dia bahkan meminta Black untuk menjilati kertas kandidat 2 yang telah dirobek menjadi 3 bagian. Dan Wade sendiri mengencingi 1 bagian kertas lainnya. Tapi idenya ya tetap belum berhasil. Untuk kali pertama Div berbicara. Pria itu berbicara dalam bahasa Prancis yang lalu diartikan oleh Dark. Tapi karena Wade merasa ucapan Div tidak membantu, dia meminta laki-laki itu untuk menghentikannya.
Brown lalu menyampaikan pendapatnya. Dia merasa bahwa ujian hanyalah permainan bagi para dewan untuk bersenang-senang. Di sini, Doug mengatakan sesuatu yang menyangkut perusahaan tersebut, dan hal ini membuat Doug dicurigai sebagai orang dalam karena mengetahui banyak hal tentang perusahaan, termasuk tentang perusahaan yang ternyata adalah perusahaan pembuat serum penangkal untuk virus mematikan. Mungkin kayak corona gitu. Di sini Brunette diketahui berpartisipasi melamar karena dia mengincar penangkal itu untuk partnernya yang terinfeksi. Lalu Brunette menggeledah petugas yang berjaga dan menemukan sebuah pematik api, yang mana ini memunculkan ide baru untuk menemukan pertanyaan. Rencana mereka adalah memicu pemadam api otomatis agar dapat mengeluarkan cairan kimia, dan cairan kimianya dapat digunakan untuk teknik mencetak foto demi menemukan pertanyaan. Di part ini, Div yang belum dapat berpartisipasi bersama yang lain malah berjalan ke arah timer dan mengamatinya. Di sisi lain, pemadam api berhasil dinyalakan, tapi tidak sesuai dengan perkiraan mereka, karena cairan yang keluar bukanlah cairan kimia, melainkan air biasa. Wade yang tadi membantu Brunette untuk menyalakan api, ternyata malah menjebak wanita itu dengan memberikan kertas milik Brunette untuk dibakar, sehingga membuat Brunette didiskualifikasi. Kurang ajar sih Wade. Karena hal ini membuat Black sangat marah dan tidak sengaja membuat lampu mati karena ucapannya. Di sini baru diketahui bahwa ruangan itu menggunakan deteksi suara. Part selanjutnya, Wade tambah kurang ajar lagi, karena mempengaruhi bahkan menekan Div untuk merobek kertasnya dan memakannya, sehingga membuat pria yang sepertinya memiliki keterbelakangan mental itu dikeluarkan dari ruangan. Dia kehilangan kesempatannya serta kacamatanya yang terjatuh dan tertinggal di dalam ruangan. Tambah kurang ajar sih Wade ya. Tinggal 5 kandidat yang tersisa, semua mengkritik kegilaan yang dilakukan Wade. Di sini Wade juga berkata bahwa dia sudah tahu pertanyaan yang diajukan dan menolak untuk memberitahu kandidat lain, hingga membuat Black geram dan memukulnya dengan keras sehingga Wade pingsan. Bahkan Black mengikat Wade pada kursi dan melakukan voting untuk membuat Wade didiskualifikasi dengan hasil 50-50. Di sini baru diketahui fakta bahwa ternyata Wade juga terjangkit oleh virus ini saat dia meminta kandidat lain untuk mengambilkan obatnya. Wade berjanji untuk memberitahu apa yang dia ketahui sebagai imbalannya. Tapi obat itu tidak ditemukan di saku Wade dan Black punya rencana lain dengan membiarkan Wade pingsan kembali. Setelah kejadian tadi, Brown kembali mencurigai Doug karena pengetahuan Doug terhadap perusahaan. Di sini dia kembali dituduh sebagai salah satu dari orang dalam. Brown terus mendesaknya untuk mengaku bahwa Doug memang penyusup. Laki-laki itu mengikat dan mengancam Doug sampai dia mengaku bahwa dirinya adalah pegawai perusahaan yang melamar karena ingin jabatan yang lebih tinggi. Mendengar itu membuat Brown kembali memaksa Doug untuk menceritakan apa yang dia ketahui. Bahkan, Brown menyilet paha Doug menggunakan kertas. Black yang mencoba membantu malah ikut dipukul oleh Brown, hingga akhirnya Doug berjanji untuk menceritakan segalanya agar dia tidak semakin disiksa. Di sini, Brown sebagai kandidat yang paling netral membantu Doug untuk melepaskan ikatannya. Tak lama Wade mulai menggigil, pertanda dia harus segera mendapatkan obatnya. Waktu tersisa 15 menit lagi, saat masing-masing kandidat mulai menggeledah satu sama lain untuk menemukan obat Wade. Dan akhirnya, Doug menemukan obat itu di bawah meja Brown tertempel pada permen karet. Saat ingin memberi obat itu kepada Wade, Brown menampiknya hingga membuat pil itu jatuh ke dalam ventilasi yang berada di lantai. Atau bisa dibilang juga itu selokan kecil kali ya. Saat Doug, Blonde, dan Black mencoba untuk mengambil obat itu, Wade menunjukkan tanda-tanda bahwa dia koma. Doug berniat untuk membawa keluar Wade agar mendapat pertolongan. Tapi, Black tidak berani mengambil resiko. Doug yang bertambah panik karena Wade mulai mimisan, meminta bantuan kepada pengawas sehingga membuat dia didiskualifikasi karena berbicara pada pengawas. Di sisi lain, Blonde berhasil mengambil pil untuk Wade dari ventilasi menggunakan jepitan rambutnya dan segera memberi obat itu kepada Wade. Tapi mereka pasti auto nyesel, karena setelah Wade sadar, sikap kurang ajarnya tetap gak hilang. Ya masih. Di sini Wade menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada pertanyaan di dalam tes ini. Dan dia menyadari bahwa kandidat terakhir yang bertahan di ruangan itu adalah pemenangnya. Perkataan Wade jelas membuat kandidat lain geram. Waktu terus berjalan saat Wade dan Black saling berebut pistol milik petugas. Black berhasil mendapatkan pistol itu agar Wade tidak menggunakannya kepada kandidat lain.
Black terus menodongkan pistolnya kepada Wade sambil mengutarakan kekecewaannya karena merasa dikhianati. Karena Wade mencoba melawan, tidak sengaja Black menarik pelatuk pistolnya. Tapi tidak ada yang terjadi, dan kesempatan itu dimanfaatkan Wade untuk merebut pistol yang dibawa oleh Black. Di sini terjadi perkelahian antara Wade dan Black. Lalu, Brown turut menyerang Wade meskipun akhirnya Wade berhasil mendapatkan pistol itu. Dan menyadari bahwa pistol itu menggunakan akses sidik jari dari petugas untuk bisa menggunakannya. Adegan selanjutnya tegang sekaligus lucu nih. Karena Wade menggunakan pistol serta tangan petugas untuk mengancam kandidat lain. Di sini Brown keluar dari ruangan itu karena ancaman dari Wade, sehingga Brown didiskualifikasi. Ancaman kedua ditujukan kepada Black. Wade menyadari bahwa Black juga terinfeksi virus, tapi Brown merencanakan sesuatu. Dia bermaksud keluar ruangan terlebih dahulu dengan mematikan lampu agar Black bisa menyerang Wade. Tapi sayangnya, tindakan itu malah membuat Wade menembak asal dan mengenai dada kiri Black. Brown dengan kepintarannya tidak sepenuhnya keluar dari ruangan itu, karena dia masih meninggalkan salah satu kakinya di dalam ruangan. Pinter ya. Saat Wade mengarahkan pistolnya ke Brown, waktu pada timer habis dan itu berhasil menarik perhatian Wade. Di sini, Brown melihat kacamata Div yang tergeletak di lantai, dan mengingat kata-kata pria yang memiliki keterbelakangan mental tadi. Di sisi lain, karena tidak terjadi apa-apa, Wade mencoba berkomunikasi pada pengawas ujian. Di situ baru disadari bahwa waktu pada timer telah diubah. Div telah mempercepat waktu pada timer saat dirinya mengamati timer itu tadi. Karena itu Wade akhirnya didiskualifikasi. Barulah saat waktu benar-benar berakhir, pengawas menampakkan dirinya dari balik kaca, sedangkan Wade dibawa petugas untuk keluar dari ruangan. Brown yang menyadari ada petunjuk di kata-kata yang diucapkan Div segera mengambil kacamata Div dan serpihan kaca untuk melihat secara detail kertas ujiannya. Dan benar saja, Brown menemukan kata-kata berukuran sangat kecil bertuliskan Question 1. Tak lama setelah itu, Div kembali masuk ke dalam ruangan diikuti oleh pengawas ujian. Di sini Brown mulai flashback dengan semua perkataan sang pengawas ujian di awal tadi. Wanita itu mengembalikan kacamata Div serta menyerahkan kertas ujiannya karena dia berhasil menyadari. Satu-satunya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan pengawas ujian sebelum ujian itu dimulai. Pertanyaan itu adalah, Any questions? dan jawabannya adalah No. no adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada tes itu. Dengan itu, Brown lah yang menjadi pemenang dalam tes rekrutmen perusahaan. Tapi Brown tidak langsung menerima kontrak kerjanya karena hal-hal yang mereka alami selama ujian tadi. Karena penasaran, wanita itu mengajukan beberapa pertanyaan. Ternyata, Div pria yang memiliki keterbelakangan mental itu adalah CEO perusahaan tersebut. Dia adalah seorang ilmuwan dan penemu. Lalu, Black yang tidak sadar karena tertembak Wade tadi ternyata tidak mati. Peluru yang mengenainya adalah sebuah obat untuk meregenerasi sel dan menekan virus yang menjakit Black sehingga tembakan itu menyembuhkan Black dari penyakitnya, bukan membunuhnya. Tujuan dari tes yang dilakukan ini adalah mencari kandidat yang memiliki detail dan kepedulian yang baik. Setelah pengawas ujian itu menjawab semua pertanyaan Brown, wanita itu menghampiri Div. Tak lama Black sadar dan Brown menyetujui kontraknya bersama perusahaan Div. Dan akhirnya ujian pun selesai, beserta filmnya yang tamat. Untuk film-film keren yang lainnya, kalian tunggu saja ya di channelnya Bang Satrio. Buat kalian semangat untuk menghadapi ujian hidup yang selalu datang. Oke. Terima kasih semuanya, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.